kembali lagi di podcast Formasi Podcast episode 7 bersama saya Sherly sebagai host dalam podcast kali ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bisnis bersama narasumber kita yang cantik, Kak Rahmawati. Halo. Apa kabar Kak Rahma? Baik, alhamdulillah. Oh iya, boleh dong Kak, sapa dulu teman-teman yang akan menonton podcast ini nanti. Oke, boleh. Halo, Formats. Formats siapa dulu ya? Iya. Halo, Formats. Kenalin, saya Rahma dari Baskas Pontianak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bulan puasa ya? Iya. Oke, di sini saya mau bacain CV Kakak terlebih dahulu Oke, nih. boleh. Terus di sini saya lihat Kakak pernah jadi Chief Operating Officer atau COO di Checkstore ya, Kak? Iya, betul. Dari tahun 2020 sampai 2021 dan tahun 2022 sampai sekarang jadi CEO di Bos Kaos Pontianak. Iya. Wih, keren banget ya, Kak. Saya lihat juga itu Kakak pas kuliah ikut organisasi. Iya, lumayan. Lumayan. Iya. Oke. Baik, Kak Rahma, apakah udah siap untuk saya tanya-tanya? Siap, nggak siap harus siap ya. Iya. Siap. Udah siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kemarin tuh waktu kami mau pesan PDH tuh sempat bingung nih mau pesan di mana. Lalu kami ketemulah nih sama Bos Kaos. Dan ternyata di situ tuh memang tempatnya anak-anak organisasi bikin PDH ya Kak. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita mau pesan PDH dan segala macam tentang baju, udah pasti di Bos Kaos aja. Benar nggak sih, Kak? Betul. Ibaratnya Bos Kaos nih udah jadi konveksi sejuta umat, Es. terutama untuk organisasi maupun instansi-instansi yang ada di Pontianak ya, Kak? Iya, betul. Boleh nih, Kak, kenalin dulu Bos Kaos tuh apa sih? Dan Oke. nyediain hanya PDH atau ada yang lain? Dan boleh juga nih Kakak ceritain gimana sih awal perjalanan dari Bos Kaos? Oke, boleh. Jadi, Boskos ini tuh adalah mitra mahasiswa untuk mendukung mereka berkarya dengan identitas melalui seragam yang berkualitas. Nah, jadi memang kita fokusnya itu di seragam aja. Cuman banyak nih, ada PDH, ada rompi, ada jas, dan segala macam. Pokok kebutuhan mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Kenapa target pasar kita mahasiswa? Karena rata-rata, bukan rata-rata lagi sih, karena tim saya ini semuanya nih anak mahasiswa dan mantan anak organisasi juga, kayak gitu. Terus, kenapa saya mulai bisnis ya? Iya. Kenapa motivasi saya mulai bisnis itu adalah sebenarnya saya tuh dulu tuh pengen punya kendali atas penghasilan saya sendiri. Karena kan kalau bisnis kan, kita nggak digaji ya, tapi menggaji. Nah, kayak gitu. Jadi awal mula saya mulai bisnis ini memang dari skala kecil, benar-benar dari nol kayak gitu. Jadi kita memang tantangannya itu ada di cari pelanggan tentunya, karena kan brand Boskowski mungkin dulu tuh masih asing di telinga-telinga calon pembeli atau calon pelanggan. Jadi tantangannya itu adalah gimana sih cari pelanggan, terus cari pembeli, gimana ngubah pembeli jadi pelanggan, kayak gitu sih. Baik, saat pertama kali Kakak mulai usaha nih, apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi dan gimana sih cara Kakak buat ngadapinnya? Oke, tantangan terbesarnya adalah pertama, mmm, itu dari segi pelanggannya, gimana buat pelanggan itu percaya untuk, beli produk di kita, di Boskos Pontianak. Terus yang kedua adalah gimana memutar, apa namanya, memutar keuangan. Karena kan kita modalnya terbatas ya, dari anak-anak mahasiswa kan nggak punya modal besar nih. Jadi, tantangannya di 2 itu, gimana caranya supaya calon beli ini percaya ke kita, terus yang kedua itu gimana caranya kita, eee, bisa expand dengan modal yang sedikit. Terus cara ngatasinnya yang pertama, kita bonding sih, kita tuh, naikkan di segi pelayanan. Jadi kita nggak hanya menganggap customer ini hanya pembeli, tapi kita menganggap mereka tuh kayak teman gitu. Jadi mereka itu pas beli di kita itu bukan beli barangnya apa, tapi beli ke siapa gitu. Jadi caranya kayak gitu dengan apa ya, pelayanan yang super lah kayak gitu, bonding-nya. Terus untuk masalah modal itu kita step by step sih. Jadi kita
awal-awal itu kita cari vendor-vendor sama mitra-mitra untuk kayak bahan baku dan segala mesin dan segala macam. Jadi kita nggak langsung beli mesinnya, tapi kita bermitra dulu sama yang udah berpengalaman gitu. Bermitra sama vendor-vendor kain dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisnisnya udah stabil, baru deh kita expand lagi atau berkembang lagi kayak gitu. Oke, baik. Eh, saya kepo nih, gimana sih cara kakak buat ngelola proses produksi supaya tetap lancar dan efisien? Cara ngelolanya ya? Ya, Cara ngelolanya yang pertama kita punya, apa namanya ya, kita punya SOP. Jadi setiap tim, setiap bidang itu kita latih memang agar sesuai SOP supaya produksinya itu berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga punya, apa namanya, punya proses produksi yang matang. Jadi itu kita benar-benar, nentuin nih jadwal masuk pesanannya kapan, jadinya kapan, terus kita prosesnya kapan. Jadi sesuai antrian lah ibaratnya supaya tidak kececeran. Jadi misalnya formasi masukin PDH nih, oh dia masuk antrian sekian, jadi kita prosesnya sekian, kayak gitu. Jadi kita pakai SOP juga, terus kita proses produksinya juga secara batch gitulah, pakai apa? Pengelompokan gitu. jadi nggak pernah kayak kececer atau apa Iya gitu. betul. Tapi pernah sih, karena kan awal-awal nyoba, awal usaha juga karena kita belum tahu apa itu SOP, jadi kayak pertama-tama emang kececeran. Cuman semakin kesini kita belajar, oke kita perlu SOP deh kayak gitu. Ya, karena belajar dari sebelumnya kayak gitu ya. Betul. Misalnya nih, ada pesanan dalam jumlah besar, gimana sih cara kakak dan tim kakak buat nanganin hal tersebut? Pesanan dalam jumlah besar biasa kita buat kesepakatan dulu masalah deadline. Kan tadi kita udah bahas soal antrian produksi ya. Jadi kita lihat dulu nih, oh antriannya sesuai nggak sama deadline yang dia mau, kayak gitu. Kalau misalnya sesuai, ya udah kita laksanakan. Kalau misalnya nggak sesuai, kita lobby. Kayak misalnya, oh tanggal sekian nggak bisa nih, biasanya tanggal sekian. Kalaupun mereka apa ya, ibaratnya keberatan di tanggal sekian, di deadline sekian, kita bisa eee, buat di mitra lain. Jadi kita tuh nggak hanya bermitra di satu vendor, tapi ada beberapa vendor gitu. Jadi kalau misalnya di vendor ini antriannya udah nggak bisa gitu, kita bisa bantu di vendor lain.